PSP Channel Breaking News bersama reporter Joni Kinjai. Hasil pertemuan klarifikasi tentang pembangunan SMA Negeri 21 Kelurahan Kabir, Kecamatan Nungsa. Assalamualaikum Pak Erwin, Bersama selamat siang. Pak Erwin Kita Toto dari sebagai Ketua Komite Aliansi Pratiwi, kita mau mengkonfirmasi masalah pembangunan SMK Negeri 21. Menurut media online yang sudah beredar, di situ ditanyakan permasalahannya adalah di sini tidak adanya dicantumkan nama perusahaan yang mengelola dan nama konsultan yang sebagai penanggung jawab pekerjaan di SMK Negeri 21 ini. Kalau menurut Pak Erwin, apakah ini benar atau tidak? Oke, memang benar. Kalau nggak salah ada sekitar beberapa minggu yang lalu ada berita yang mengatakan bahwasanya SMA 21 bekerja tapi dibilang pekerjaan tidak ada nama perusahaan dengan konsultan. Mungkin perlu kami klarifikasi. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh SMA 21 mungkin juga termasuk seluruh sekolah yang ada di Kepri setingkat SMA dan SMK. Itu semua pekerjaan itu sifatnya swakelola. Nah, ini yang harus rekan-rekan wartawan tahu. Pekerjaan swakelola itu pekerjaan yang dikerjakan oleh Pokmas. Di dunia pendidikan, Pokmas itu yaitu komite. Jadi ada komite, ada dewan pendidikan, ada organisasi peduli pendidikan, itu namanya Pokmas di bidang pendidikan. Karena pemerintah mencanangkan sistem swakelola pada tahun ini untuk pembangunan setingkat SMA SMK, maka diberikanlah pekerjaan itu kepada Pokmas, di mana di SMA SMK itu ada komitenya, maka yang bertanggung jawab semua ketua komitenya. Jadi bukan hanya di SMA 21, di seluruh sekolah itu ada pekerjaan. Jadi untuk SMA 21, Pak Erwin sebagai ketua komite? Oh ya, saya sebagai ketua komitenya. Jadi masuk kita ke pertanyaan dari Pak Joni. Pak Joni. Jadi masuk ke pertanyaan Pak Joni terkait ada berita online mengatakan kenapa tidak ada plang perusahaan dan tidak ada mencantumkan konsultannya. Kalau proyek swakelola itu memang tidak memakai PT. Jadi yang bertanggung jawab adalah organisasi masyarakat itu sendiri. Berarti pekerjaan diambil oleh yang namanya komite. Di situ komite SMA 21 dan penanggung jawabnya ketua komite. Jadi itulah yang tercantum pengganti dari yang namanya nama perusahaan itu tadi. Terkait masalah konsultan, karena ini sifatnya swakelola, pemerintah telah mempekerjakan yang namanya fasilitator. Jadi fasilitator ini fungsinya sama dengan konsultan. Kalau biasanya di pekerjaan yang ditenderkan itu biasanya ada konsultannya. Ya. Tapi karena ini pekerjaan dikerjakan swakelola, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dia mengambil atau mempekerjakan fasilitator yang keilmuannya sama dengan konsultan sebagai pendamping komite-komite sekolah itu sendiri, supaya pekerjaan bisa diawasi dan berjalan dengan lancar. Gitu Pak Joni. Oh gitu. Jadi itu untuk pembangunan itu fasilitas-fasilitas selain dari gedung sekolah, itu ada fasilitas apa saja yang ditangani, yang sedang dibangun oleh komite? Khususnya SMA 21 ya Pak ya? Ya. Karena kalau untuk sekolah lain saya tidak tahu apa yang dikerjakan, karena kita nggak pernah juga cek itu. Jadi kalau untuk SMA 21, saya sebagai ketua komite, kita mendapat 7 kegiatan dengan nilai lebih kurang itu kemarin saya kurang komanya ya, kurang sekitar 3,3 M.
3,3 M untuk 7 kegiatan. Untuk Yang- 7 kegiatan. Ya, 7 kegiatan. Jadi 7 kegiatan itu, kegiatan yang pertama adalah membangun lab kimia. Yang kedua membangun lab fisika. Yang ketiga membangun 2 unit perumahan guru. Yang keempat membangun ruangan kepala sekolah. Yang kelima membangun ruangan PU. Yang keenam membangun ruangan majelis guru. Yang ketujuh membangun 4 ruangan RKB. Itulah yang kita bangun dengan dana 3,3 M lebih kurang. Jadi untuk pembangunan yang 7 item tadi itu 1 RAB Masing-masing ada RAB-nya. masing-masing, Satu kegiatan satu RAB. arti ada 7 RAB. Ya, Oh, begitu. maka uang yang 3,3 itu dipecah menjadi 7. Jadi boleh tahu kira-kira berapa nilai 1 RAB itu, Pak? Nah, rinciannya ini kan kita perlu data yang valid. Saya kan nggak bawa data nih. Ah, Yang jelas kalau lebih kurangnya aja ya. ya. Macam lab itu satu bangunan lab itu lebih kurang ke 400 lebih sedikit kalau nggak salah saya. Ya. Saya kurang karena saya nggak bawa data. Perumahan guru 2 unit itu kalau nggak salah saya itu sekitar 300-an lebih. 4 RAB itu lebih kurangnya 1 M. Ruangan kepala sekolah kalau tak salah saya itu lebih kurang kepala sekolah itu 300-an. Karena ruangan TU tata usaha itu sekitar hampir sama dengan kepala sekolah, jadi lebih kurang 300-an. Karena jenis guru itu kalau tak salah saya lebih kurangnya, nah yang TU ini saya lupa apa, sekitar 500-an kalau nggak salah. Jadi nilai total semuanya itu 3,3 M. Kita bicara karena saya nggak bawa data. Oke. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Untuk pembangunan gedung yang 7 item itu kira-kira sudah terbangun berapa persen itu, Pak? Insya Allah. Jadi begini Pak, semuanya itu kalau tak salah hampir sama waktunya semua, seluruh sekolah. Kita itu berkontrak dengan Dinas Pendidikan itu di bulan Juni, bulan 6. Dan pekerjaan ini dikerjakan selama 180 hari. Artinya di bulan 12 pekerjaan harus selesai semua. Alhamdulillah SMA 21 itu sudah selesai semua Pak. Sudah selesai semua, tinggal finishing. Jadi kalau persentasenya bisa saya katakan sudah 90%. Nah, mungkin nanti Bapak bisa ambil videonya ke lokasi atau fotonya ke lokasi. Nah, silakan tengok sekolah kita yang berapa unit itu udah kita serahkan kuncinya ke pihak sekolah. Ada yang berapa unit lagi yang di bagian depan itu kalau tak salah pekerjaan di RKB 2 lokal yang di luar itu, terus ruang majelis guru, TU dan kepala sekolah itu tinggal teras-terasnya saja. Nanti bisa diambil foto Pak. Oke, terima kasih Pak atas keterangannya. Dan itu mungkin perlu saya tambahkan. Ya. Jadi di sini Pak, kalau yang namanya proyek swakelola itu tuh apabila pekerjaan tidak selesai itu di stop Pak. Maka uang yang dianggarkan sebelumnya, contoh kalau saya mengerjakan di SMA 21 dengan anggaran 3,3 M, ternyata saya mengerjakan cuma tinggal 50%, maka uang yang dikucurkan cuma 50%. Artinya kalau pemerintah sudah mengucurkan 70%, karena rata-rata sudah cair 70%, 70% sudah cair rata-rata. Ya. Nah, kalau sudah dicairkan 70% dengan pekerjaan yang hanya 50% di bulan Desember, maka kami komite harus mengembalikan uang itu. Oh gitu. Ya, karena ini kalau tidak dikembalikan itu uang rakyat, maka itu bisa masuk unsur pidana. Betul. Itu satu. Yang kedua, tentunya pekerjaan ini juga harus sesuai dengan spek. Ya. Disinilah fungsi fasilitator mengawasi. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaan spek tidak sesuai, masih dilanjutkan sama
komite, maka fasilitator ini berarti tidak ikut mengawasi. Karena setiap hari fasilitator harus mengawasi dan melihat material-material yang dibeli. Jadi di sini sangat-sangat sedikit terjadi penggelapan atau Penyalahgunaan atau kita membeli tidak sesuai dengan spek bahan-bahan tersebut. Nah ini juga rekan harus tahu di media. Terus terkait masalah sanksi, ya artinya di dalam swaklola ini saya kurang paham dengan undang-undangnya. Dia tidak seperti tender. Jadi sanksinya itu saya tengok saya tidak tahu ya. Artinya kalau tidak selesai ya sanksinya ya di stop, kembalikan duit. Apakah sekolah yang dikerjakan itu akan dibis atau memang komitenya yang dianggap tidak mampu, dan itu akan berimbas juga tentunya dengan pemerintah daerah karena dana DAK ini bersumber dari APBN, tentunya pusat, kementerian. Nah, gitu Pak. Oke. Terima kasih atas keterangannya dan klarifikasinya Pak Erwin. Selamat siang. Setelah ASP melakukan survei ke lapangan,